Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ngomongin tentang hijrah yang memang bertepatan dengan apa yang sedang kita alami sekarang, sebagian besar dari kita ini mungkin baru berhijrah. Ada yang hijrah status. Hijrah status itu dari pacaran jadi nggak pacaran. Ada yang hijrah pekerjaan, dari yang riba meninggalkan riba. Ada yang hijrah penampilan, dari yang nggak berhijab sekarang sudah berhijab, Masya Allah. Ada yang hijrah perilaku, dari yang tadinya marah-marah, emosi, sekarang lebih kalem. Ada yang hijrah dari dosa, yang tadinya punya banyak dosa, maksiat, sekarang mulai beribadah, mulai belajar taat kepada Allah. Dan banyak lagi varian-varian dari hijrah kita yang intinya dari yang buruk kepada yang baik. Nah, dalam proses hijrah ini, apapun varian dan bentuk hijrah kita, maka ada satu sunnatullah yang berlaku kepada semua orang yang berhijrah. Mau itu nabi, para sahabat, orang-orang salih sebelum kita, semua mereka akan menjalani sebuah proses dari sunnatullah dalam berhijrah. Mau dia hijrah dari pekerjaan riba, mau dia hijrah dari ninggalin pacaran, mau dia hijrah dari membuka aurat jadi pakai hijab, apapun bentuk hijrahnya, semuanya akan mengalami sebuah fase, mengalami sebuah proses yang sudah Allah jadikan sebagai sunnatullah dalam berhijrah. Tinggal nanti kita memperhatikan bentuk dari sunnatullah itu dalam proses hijrah kita apa. Semuanya ngalami. Para ulama mengatakan dalam hijrah itu ada dua fase yang akan dialami oleh semua orang yang melakukan proses hijrah. Ada dua fase yang ada di dalam sunnatullah yang saya sebutkan tadi. Jadi semua orang yang berhijrah pasti akan mengalami dua fase, dua tahapan, dua adegan besar dalam proses hijrahnya. Fase yang pertama kata ulama adalah fase ibtila. Fase ibtila. Dan fase yang kedua adalah fase tamkin. Fase yang pertama adalah fase ibtila. Sedangkan fase yang kedua adalah fase tamkin. Apa itu fase ibtila? Ibtila itu dari kata bala, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia bala, artinya ujian. Jadi semua orang yang melakukan hijrah, baik dia hijrah dari yang buruk kepada yang baik, maupun bahkan hijrah dari non-muslim menjadi muslim, converting to Islam. Semua yang menjalankan proses pergantian ini, shifting ini, converting ini kepada yang lebih baik, berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mengalami fase yang pertama semuanya, yaitu fase ibtila, fase ujian. Semuanya. Maka nanti teman-teman bisa ngecek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat pertama, kedua, dan ketiga. Surat Al-Ankabut, coba kita buka Al-Quran. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat 29, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Coba teman-teman perhatikan apa firman Allah di dalam
surat Al-Ankabut ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja dia berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak lagi diuji? Padahal sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah akan tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang berdusta. Surah Al-Baqarah. Ini adalah janji Allah kepada setiap orang yang berhijrah. Orang yang mengatakan saya pengen berubah. Orang yang mengatakan saya pengen beriman. Orang yang mengatakan saya pengen bertaubat. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin riba. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin pacaran. Orang yang mengatakan saya pengen ninggalin masa lalu yang penuh dengan dosa. Lalu Allah mengatakan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira akan dibiarin aja mengatakan hal-hal itu? Mengatakan beriman, mengatakan pengen taubat, mengatakan pengen hijrah, mengatakan pengen memperbaiki diri, mengatakan pengen masuk Islam, mengatakan pengen meninggalkan riba, meninggalkan pacaran, berhijab, akan dibiarkan aja ngomong kayak gitu? Sedangkan mereka tidak diuji? Ini pertanyaan dari Allah dalam bentuk, ini pernyataan dari Allah dalam bentuk pertanyaan. Jadi Allah menyampaikan sebuah berita, bentuknya pertanyaan, kayak sindiran. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu, emang kalian pikir dengan udah berhijrah, udah selesai, Allah nggak akan nguji lagi. Harus ada fase ujian yang dilewati, namanya fase ibtila. Dan ternyata itu bukan hanya kita alami sendiri, tetapi orang sebelum kita pun mengalami hal yang sama, padahal mereka lebih baik dan lebih soleh daripada kita. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami sudah pernah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa di antara mereka yang benar, yang jujur, dan siapa di antara mereka yang dusta. Bilal bin Rabah, ketika beliau masuk Islam, Allah mengujinya, ketahuan lagi sholat oleh tuannya, sehingga akhirnya beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan penyiksaan yang luar biasa. Asiyah istri Fir'aun, ketahuan sudah beriman kepada agamanya Musa, langsung disalib di pohon korma oleh suaminya sendiri sampai wafat.
Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, orang-orang soleh yang lain, para anbiya. Ketika mereka berjalan di jalan Allah, apakah itu dakwah, apakah itu masuk Islam, apakah itu berhijrah, ketika mereka melangkah di jalan Allah, maka fase pertama yang akan mereka lalui adalah fase ibtila. Semuanya sama. Semuanya mengalami fase itu, fase ibtila. Semuanya mengalami itu. Cuman varian dan bentuk dari ibtila dan ujian itu yang beda-beda antara satu dengan yang lain, teman-teman. Jadi kita nggak sendiri. Orang yang lebih soleh dari kita pun mengalami. Kalau kita protes bilang, ya Allah kenapa saya? Enggak, bukan kita doang. Kita mungkin kegeeran kalau kita bilang, kenapa saya? Atau mungkin kita salah kias, salah membandingkan. Melihat ada orang yang berhijrah tapi kayaknya dia mulus-mulus aja proses hijrahnya. Jangan-jangan kita nggak tahu. Jangan-jangan kita nggak terlalu dekat dengan dia. Jangan-jangan kita salah sangka tentang dia. Semua, kata Allah. Semua orang yang berhijrah, semua orang yang melangkah di jalan Allah, pasti akan diuji dengan ujian-ujian. Ibtila. Lalu Allah menggambarkan 3 jenis ujian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Supaya kita bisa merenungkan mana dari 3 jenis ujian ini yang kita alami. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, sama dengan surat Al-Ankabut, apakah manusia mengira? Kalau sekarang apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk ke dalam surga, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah dialami oleh orang sebelum kalian? Jadi kalau tadi, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan beriman padahal belum diuji? Kalau sekarang, apakah kalian mengira akan masuk surga begitu aja padahal kalian belum diuji? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah datang kepada orang sebelum kalian. Sama maksud dari ayatnya.